Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyetujui usul pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki rangkaian kericuhan di sela unjuk rasa pada Agustus lalu. Tim akan mencari fakta soal dugaan kekerasan hingga dugaan pelanggaran HAM. Inilah catatan Kompas TV. Tim investigasi rusuh Agustus, simbol negara hadir. Yang kita lihat itu rencana ini. Ini bukan penyampaian aspirasi. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Presiden Prabowo menyetujui dibentuknya tim investigasi independen untuk mengusut kericuhan yang terjadi di beberapa daerah pada Agustus 2025 lalu. Hal itu diungkap usai pertemuan dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri dari tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis lalu. Perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. GNB juga mengusulkan agar tim diisi oleh sosok yang berintegritas tinggi, profesional, dan mandiri. Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari bilang soal tim sedang dirumuskan. Tetapi untuk format detailnya saya kira sedang dirumuskan ini. Mungkin melibatkan Kemenko Polkam, melibatkan Kemenko Hukum, ya. Karena memang pertanyaan mengenai siapa yang tergabung di dalamnya itu sendiri juga suatu diskusi yang kami percaya bahwa memang Pak Prabowo betul-betul ingin agar proses ini diusut dengan setegas-tegas. Selain bentukan pemerintah, 6 lembaga nasional HAM atau LNHAM juga membentuk tim pencari fakta kericuhan pada akhir Agustus hingga awal September. Tim ini akan menyelidiki dugaan berbagai pelanggaran HAM. Seluruh hal yang terjadi, apakah kekerasan, apakah penangkapan sewenang-wenang, atau korban yang meninggal, korban yang terdampak, dan lain-lain, itu semua akan kami identifikasi gitu ya, kemudian dianalisis dan mendapatkan satu laporan yang komprehensif. Dan LNHAM menegaskan tim investigasi dari 6 lembaga HAM berbeda dengan rencana pemerintah yang juga akan membentuk tim investigasi. Pembentukan yang akan dilakukan oleh pemerintah itu mungkin kebetulan aja yang punya pemerintah. Jadi kami sudah lebih dulu, tapi kalaupun pemerintah akan membentuk, nggak ada masalah, silakan aja. Jadi kita sama-sama bekerja nantinya. Tim investigasi rusuh demo Agustus lalu diharapkan bisa mengungkap dalang kerusuhan serta menegakkan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam berbagai tindak kekerasan. Tim Liputan, Kompas TV. Pengungkapan kasus kerusuhan Agustus 2025 memasuki babak baru setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui soal pembentukan tim investigasi independen. Persetujuan Presiden disampaikan mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang menemui langsung Presiden bersama kelompok Gerakan Nurani Bangsa. Sebelumnya, dalam pertemuan dengan pimpinan media di Hambalang, Presiden menyampaikan pembentukan tim investigasi hal yang masuk akal. Pembentukan tim independen juga salah satu yang disuarakan mahasiswa dan sejumlah influencer sebagai bagian 17+8 tuntutan rakyat. Apresiasi kepada Presiden Prabowo yang mau mendengarkan aspirasi publik tentang perlunya komisi investigasi independen agar kasus kerusuhan Agustus terungkap terang benderang. Kebijakan Presiden ini sudah didukung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tim investigasi independen haruslah diisi figur-figur terpercaya, punya integritas dan keberanian tanpa kepentingan apapun. Tim ini harus diberikan akses luas mendapatkan fakta kejadian. Tim perlu mendapat landasan hukum dalam bekerja, dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Presiden Prabowo bisa memilih dari kalangan akademisi, pegiat hak asasi manusia,
ahli hukum, atau mantan anggota TNI Polri yang punya komitmen mengungkap kasus kerusuhan Agustus. Bila salah memilih, tim independen hanya akan sekadar bunga yang layu sebelum berkembang. Hasil yang diharapkan dari tim investigasi independen ini harus konkret mengungkap mengapa ada jiwa yang melayang dan mengapa kekerasan terjadi baik kepada polisi atau pengunjuk rasa. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keamanan di sejumlah kota tempat terjadinya rusuh seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, atau Makassar harus dipanggil memberikan keterangan agar publik tahu pola operasi dan perintah saat terjadinya peristiwa di lapangan. Para aktivis, influencer, bahkan pejabat militer yang dianggap mengetahui kejadian juga perlu didatangkan. Hal ini penting supaya tidak ada lagi saling curiga, tuduhan simpang siur atau fitnah seperti adanya tuduhan dugaan makar atau tuduhan adanya pihak yang hendak menggiring ke skenario darurat militer. Rasanya bila tim investigasi independen dapat bekerja baik, mengungkap fakta yang terjadi saat kerusuhan bulan Agustus lalu, kecemasan dan kebingungan publik pun akan hilang. Segala macam teori konspirasi yang berseliweran pun bisa dihindari. Kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat. Wibawa pemerintah pun tetap terjaga. Dibentuknya tim investigasi independen, kasus kerusuhan Agustus bisa jadi simbol kehadiran negara di tengah-tengah ketidakpastian yang dirasakan warganya. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan. Informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Warga Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan bergotong royong membersihkan puing sisa ledakan yang menghancurkan sejumlah rumah. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Konektivitas dan sarana yang buruk kerap dikeluhkan pekerja pengguna transportasi umum. Di tengah gaji pas-pasan dan biaya hidup selangit, pekerja terpaksa hidup frugal dan merogoh kocek ekstra. Kira-kira sebulan ya paling sepertiganya dari gaji lah ya. Kita anggap ya gross semuanya sejutaan pasti masuk kos itu untuk ongkos doang ya. 60 menit special report, Minggu 14 September, pukul 6 petang, di Kompas TV.